An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Akhrajahu Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat hasud. Hasud itu iri, dengki. Definisi lebarnya adalah cemburu melihat orang lain kenapa memiliki sebuah kelebihan dunia, fisik kah, ilmu kah, kedudukan kah, harta kah, keturunan kah, apa saja, pasangan hidup. Dia iri melihat orang lain kenapa dapat itu, dan dia berharap nikmat itu hilang darinya. Kalau orang itu kecelakaan misalnya, kalau orang itu lagi ada masalah, maka dia gembira. Ini namanya hasad. Ya. Nabi SAW mengatakan, jauhi sifat hasud atau hasad. Ya. Karena hasad atau hasud itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Riwayat Abu Daud. Artinya akan hilang pahalanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bahayanya hasad itu sendiri. Sebagaimana sudah saya berikan definisinya tadi. Dan siapapun yang hasud pada orang lain dengan berharap nikmat itu hilang, kelebihan fisik kah, keturunan kah, jabatan kah, harta kah, pendidikan kah, apa saja, dia berharap orang ini kalau kena masalah dia malah gembira, ya. Maka ini berbahaya sekali. Ini akan bisa menghilangkan pahala orang itu. Bagaimana maksudnya menghilangkan pahala di sini atau membakar pahala? Sebagaimana api membakar kayu. Kita tahu kalau api membakar kayu, biasanya apinya akan padam kalau kayunya sudah keropos, sudah habis. Ya. Maka di sini maksud daripada hadis tentang masalah orang hasud dimakan pahalanya sebagaimana api memakan kayu, maksudnya adalah orang-orang yang dia hasuti akan dapat pahala dia. Jadi kalau dia banyak menghasut orang lain, sama ini dia cemburu, sama itu dia cemburu, sama ini dia cemburu, kenapa bisa, selalu cemburu dengan keadaan orang, maka ini berarti dia sedang membagi-bagi pahalanya. Makanya kita dalam Islam tidak boleh sibuk kecuali dengan keadaan kita sendiri. Masalah orang lain lakukan itu haknya orang. Kenapa kita harus campurin? Gak ada urusan sama kita sama sekali. Terlebih lagi kalau yang dia lakukan adalah kebaikan-kebaikan agama. Untuk apa kita merasa cemburu dengan orang lain? Ya. Ada orang lain berhasil membangun masjid, dia merasa cemburu. Atau dia merasa kenapa kok orang ini bisa lakukan. Dan kalau masjidnya sedikit jemaah yang datang, nah itu kan berarti uangnya tidak halal. Atau apalah ya, tanda hasud. Tentu ada bedanya antara hasud yang dilarang ini dengan ghibthah. Ghibthah pernah kita jelaskan. Kalau seseorang Allah berikan kelebihan, secara kelebihan dunia, fisiknya kah, keturunannya kah, hartanya kah, dan seterusnya, kemudian kita merasa cemburu, tapi cemburunya itu bukan berharap hilang dari dia. Kita cemburu positif di sini, kita mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikan aku seperti dia, punya harta seperti dia, punya ilmu seperti dia, punya apalah seperti dia, maka aku akan lakukan hal yang sama. Karena ternyata hartanya dihabiskan di jalan Allah untuk bangun masjid, untuk segala macam. Tanpa berharap nikmat itu hilang dari dia ya. Cuma kita ingin juga kalau punya seperti dia, kita akan lakukan hal yang sama. Kebaikan. Hatinya tidak diikuti dengan rasa dengki di sini. Maka ini enggak masalah. Ini namanya ghibthah, dibolehkan. Ya. Ghibthah itu berarti seseorang merasa kenapa orang lain memiliki tetapi tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Ya. Jadi ini mirip dengan hasud, tapi hasud haram, ini enggak haram. Ya. Makna yang lain daripada kalimat pahalanya akan dimakan atau hilang sebagaimana api membakar kayu, seperti makna hadis ini. Artinya seperti lafadznya. Begitu dia hasud orang, pahalanya jadi hilang. Begitu dia hasud sama orang, pahalanya jadi hilang. Bukan dikasih ke orang itu, tapi hilang sendiri. Allah SWT hilangkan. Begitu dia hasud sama satu orang, Allah tahu kadar hasudnya dia, maka Allah akan kurangi pahalanya. Jadi kalau terus saja dia hasud, misal satu orang saja, kita lihat api kalau membakar kayu, dia akan tinggal di situ apinya. Ya. Dia akan bakar sampai habis kayu itu kan. Kalaupun api itu melebar, maka yang melebar. Tapi yang membakar di titik itu, dia akan terus membakar sampai habis. Maksudnya, kalau seseorang pun menghasuti satu orang saja, terus saja orang itu yang dia cemburuin sama dia.
Terus orang itu yang dianggap kenapa, dan kenapa. Terus dia bertanya. Maka bisa saja ini tiap hari menghabisi pahalanya, selalu. Walaupun pahala itu tidak diberikan kepada orang yang sedang dia hasut. Ini makna yang kedua. Dan tentu dua-dua makna adalah makna yang baik, makna yang agung dalam masalah hadis ini. Seseorang muslim harusnya menjauhi masalah iri dan dengki. Baik nanti pahalanya akan diberikan kepada orang yang sedang dia hasut, atau malah akan menghilangkan begitu saja pahala dia. Untuk apa ini? Intinya ibu-ibu dan bapak sekalian, jangan masuk ke zona hidupnya orang lain. Dah, tidak usah campur orang lain. Dia mau pakai baju mewah, mau pakai mobil mewah, mau kerjain apa, biarin. Biarin aja, sudah bukan urusan kita. Satu keadaan kita disuruh campur tangan kalau kita lihat kemungkaran saja. Kemungkaran. Kemungkaran itu artinya adalah pelanggaran agama. Kalau dia pelanggaran agama, dia mabuk pinggir jalan, gitu kan? Mungkin bisa. Atau dia mencuri. Nah, ini kita boleh campur tangan di sini, kita ingkar mungkar. Tapi selain daripada itu, orang punya kelebihan fisik, kulitnya kah, wajahnya kah, rambutnya kah, keturunannya kah, pasangannya kah, mobilnya kah, segala macam, enggak urusan sama kita. Tapi kita boleh di sini minta, ya Allah, karuniai saya seperti dia. Tanpa berharap hilang. Yang tadi kita sudah katakan namanya ghibthah. Jelas sampai sini?